Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaan dan yang sudah Allah tetapkan di muka bumi ini. Betapa tidak, setiap sesuatunya berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada perempuan, ada laki-laki, ada kanan, ada juga kiri. Yang tentu itu semua bukan tanpa alasan. Maka seseorang itu bisa dikatakan dia seorang yang jujur manakala dia senantiasa ucapannya sesuai dengan tindak lakunya. Dan ada kalanya dia disebut seorang pendusta manakala dia memang tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tentang sebuah pesan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalul abdu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa la yazalul abdu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Rawahu Syaikhani. Hadis ini menyampaikan tentang bagaimana bahayanya tentang kedustaan dan bagaimana kejujuran itu bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah, karena sesungguhnya berkata jujur itu akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yazalul abdu yasduqu, dan seseorang itu ketika dia membiasakan berkata jujur, wa yataharra as-sidqa, dan kemudian cenderung terus-menerus berkata jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya, melabelinya sebagai orang yang ahli jujur. Akan tetapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, dan hendaklah kalian tidak berkata dusta, atau dan hendaklah kalian jauhilah perkataan dusta. Kenapa perkataan dusta harus kita jauhi? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu menjadikan seseorang itu masuk ke dalam sesuatu kejelekan, keburukan. Al-fujur, bahwa kedustaan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu menghantarkan seorang hamba kepada jurang api neraka. Dan seseorang itu ketika dia membiasakan perkataan dusta, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatnya tidak sesuai, maka sesungguhnya ketika dia memiliki kecenderungan, hati-hati, bisa jadi Allah melabeli orang tersebut sebagai pendusta, menstempel orang tersebut sebagai pendusta. Jadi kalau hari ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha dan berupaya untuk senantiasa berkata jujur. Kalau memang itu faktanya adalah A, kita sampaikan A. Kalau memang faktanya B, berarti kita sampaikan B. Dan itu semua menjadi sebuah tabiat yang ketika terus-menerus kita lakukan, dan orang akan mengetahui bahwa kita sebagai orang yang senantiasa jujur. Maka Rasulullah SAW telah mencontohkan dari sejak beliau belia, ya, dari sejak kecil, mencontohkan kepada umatnya bahwa beliau diberi gelar Al-Amin. Itu tandanya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang terpercaya, di mana ucapannya senantiasa diikuti dengan perbuatannya, di mana perkataan dusta itu tidak sama sekali muncul dan keluar dari mulutnya, karena ternyata sampai beliau mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun beliau diberikan gelar Al-Amin. Dan itu bukti bahwa Rasulullah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Maka beliau melalui hadis ini
bukan beliau mengajari kita tanpa memberikan contoh terlebih dahulu. Beliau sudah memberikan contoh terlebih dahulu, dan ini kemudian diingatkan oleh Rasulullah, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata benar. Apa yang disaksikan, apa yang dilihat, lalu sampaikan dengan benar. Wa iyyakum wal kadhiba. Nah, sebaliknya, tidak boleh juga kemudian kita berkata yang tidak benar, dalam hal ini dusta. Maka hari ini banyak orang yang kadang pembicaraannya tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana hari ini kita menyaksikan Israel membombardir Palestina, ya. Ada 38 resolusi atau 39 resolusi PBB yang kemudian dilanggar oleh Israel. Orang-orang yang hari ini membuat genosid Palestina dan Gaza, lalu kemudian kita bisa melabeli dengan mereka adalah orang-orang jujur? Nggak bisa, ya. Resolusi PBB saja kemudian dilanggar, dan ini tentu menjadi sebuah karakter dan tabiat tersendiri bagi mereka. Teman-teman sekalian, bahwa berkata jujur dan berkata dusta ini dua hal yang bertolak belakang. Maka sama seperti tadi, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada perempuan, ada laki-laki. Tentu ini semuanya Allah ciptakan untuk membuat keselarasan dalam konteks kehidupan dunia ini, di mana kejahatan versus kebaikan, di mana keburukan versus misalkan orang-orang yang soleh. Ada yang salah, ada yang soleh, gitu ya. Nah, ini semuanya menjadi sunnatullah, dan kita selaku umat manusia senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama saling mengingatkan, ya, untuk sama-sama saling menasihati. Di mana ketika ada saudara kita yang berkata tidak baik, dalam hal ini tidak jujur dan berdusta, dan kita tahu bahwa itu perkataan dusta, maka yang paling baik bagi kita yang mengetahuinya, kita memberikan nasihatnya dengan baik, sehingga mengingatkan apa yang dikatakannya itu semuanya tidak benar, dan menjadikan mereka menjadi ahlu surga yang memang senantiasa membiasakan perkataannya antara perkataan yang jujur dan fakta, sesuai dengan fakta, dan menjauhi hal-hal yang bersifat dusta. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.